Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, teman-teman sekalian. Saya akan mengupas sebuah analisa terkait dengan sistem baru UTBK ya. Sistem baru UTBK SNBT 2023 itu menyebabkan persaingan di klaster sosum makin ketat. Kenapa dan bagaimana nanti teman-teman yang akan bersaing di gelombang kedua ya, terutama nanti yang memilih apa itu peminatan atau klaster sosum itu bisa menyikapi dan bisa bersaing dengan ketat dan akhirnya bisa lolos di UTBK tahun 2023. Nah, seperti diketahui bahwasanya materi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berdasarkan tes SNBT berbeda dengan seleksi bersama atau berbeda dengan SBMPTN 2022. Perubahan sistem UTBK 2023 ini salah satunya adalah tidak adanya klasifikasi klaster sosum dan saintek. Jadi kalau tahun lalu itu ada kelompok sosum, ada saintek, sudah terbedakan sejak awal, materi tesnya juga beda. Tahun ini sama, alat tesnya, jenis tesnya antara anak-anak yang ingin memilih sosum maupun ingin memilih klaster saintek itu materi tesnya sama. Dan anak IPA atau IPS itu bebas memilih prodi manapun asalkan nanti nilai hasil tesnya itu memenuhi persyaratan atau memenuhi kualifikasi. Jadi, menurut beberapa peserta UTBK, mereka merasa tertantang dengan adanya kebijakan baru ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu peserta UTBK yang mengikuti ujian di pusat UTBK UGM, Nurul dan Putri. Nah, ini komen mereka adalah pastinya saingannya bertambah karena nggak ada sosum dan saintek. Jadi bebas pilih jurusan, kata Putri, seperti dikutip dari laman UGM pada hari Minggu kemarin. Nah, ini persaingan klaster sosum UTBK lebih ketat. Kok bisa? Nah, ini mereka merasa persaingan UTBK 2023 ini jauh lebih ketat dari sebelumnya, khususnya di klaster sosum. Iya, kami juga sebenarnya jurusan IPA, tapi daftar di FEB Ibu Putri. Nah, jadi gara-gara tidak ada materi sosum, maka anak IPA itu akan lebih leluasa ketika dia memilih prodi-prodi anak IPS atau prodi-prodi klaster sosum. Karena modal yang mereka siapkan untuk mengerjakan soal-soal yang dibutuhkan untuk bisa masuk sosum itu sama dengan mereka kalau memilih prodi IPA. Jadi kebanyakan anak IPA itu kalau dulu namanya linjur ya, lintas jurusan, pilih prodi yang bukan klaster IPA, tapi prodi yang dipilih ada klaster IPS, ilmu hukum, ekonomi, manajemen, psikologi itu adalah klaster sosum. Nah, dengan adanya sistem sekarang yang alat tesnya itu sama, nah ini menguntungkan anak-anak IPA untuk linjur. Dan ini merugikan bagi anak-anak IPS. Persaingan mereka untuk memperebutkan prodi-prodi yang mereka impikan semakin ketat karena kedatangan persaingan dari anak-anak IPA. Nah, Nurul menambahkan, pada pelaksanaan SBMPTN 2022 banyak yang memilih lintas jurusan ya, juga ada linjur. Pelaksanaan SBMPTN 2022 sebenarnya sudah banyak anak IPA yang ambil klaster sosum, tapi jarang anak IPS ambil klaster saintek. Ia menambahkan, kondisi ini sebenarnya cukup berisiko karena distribusi jurusan yang tidak merata. Mungkin jurusan IPA bisa dengan mudah mengambil jurusan manapun di klaster sosum. Namun hal sebaliknya terjadi, namun hal sebaliknya tidak terjadi pada sisa jurusan IPS. Itu perbedaannya ya. Sehingga tahun ini itu menyebabkan anak-anak yang bersaing di jurusan atau klaster sosum itu lebih ketat atau lebih banyak persaingan. Nah, ini menyebabkan persaingan di klaster sosum jauh lebih berat ketimbang klaster saintek karena klaster saintek kebanyakan ya anak-anak IPA sendiri karena jarang anak IPS itu yang pilih prodi anak atau klaster saintek. Tapi di eh, anak-anak yang dari IPS yang memilih klaster sosum itu kedatangan saingan atau pesaing dari anak-anak IPA yang pilih prodi klaster sosum. Karena mereka kan tidak perlu harus belajar materi apa itu eh, sosum karena memang tidak ada apa itu alat tes sosum. Alat tesnya sama semua sesuai dengan yang telah diumumkan sebelumnya. Perubahan sistem UTBK SNBT 2023 termasuk dalam segi materi ternyata tidak membuat peserta kesulitan dalam menyelesaikan soal. Namun mereka mengaku cukup kesulitan untuk mengatur strategi waktu mengerjakan. Ini komentar mereka, kalau dari segi materi sudah cukup menguasai sih, tapi waktunya yang kurang. Nah, ini komen dari peserta. Soalnya itu peluangnya tidak lebih sulit daripada tahun kemarin.
bisa dikerjakan, ketemu jawabannya. Cuman waktunya yang tidak cukup. Nah, ini strategi bagaimana menyelesaikan soal dengan waktunya efektif dan efisien, sehingga waktu yang disediakan itu optimal, tidak sampai kehabisan waktu, kemudian tidak bisa mengerjakan dengan baik, dan tidak bisa menyelesaikan soal dengan sempurna. Nah, demikian, mereka merasa telah melakukan yang terbaik dan mengharapkan hasil memuaskan atas usaha mereka. Nah, komen yang lain disampaikan oleh peserta ini berbeda dengan Nurul dan Putri. Andre cukup optimis dengan pilihannya mengambil jurusan kedokteran hewan meskipun dia berasal dari jurusan IPS. Wow. Nah, ini anak IPS karena mungkin alat tesnya itu tidak perlu ada apa itu materi saintek ya. Mereka cukup diuntungkan juga untuk memilih prodi yang linjur ke IPA, kedokteran hewan, kebetulan yang dipilih oleh peserta ini. Walaupun dia anak IPS, tapi dia cukup yakin karena dia punya kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal TPS dan juga penalaran bahasa. Suka sih aku sama sistem yang baru ini. Kebetulan aku juga minat di kedokteran, tapi terlanjur masuk IPS. Membantu banget, Dokter Andre. Ia senang karena bisa mendaftar di prodi yang diinginkan oleh orang tuanya. Hingga saat ini UGM masih melaksanakan UTBK ini yang berita minggu lalu ya, sebanyak 13.498 peserta terdaftar melaksanakan UTBK di 12 lokasi berbeda. Antara lain fakultas ekonomi dan bisnis, farmasi, hukum, dan seterusnya. Nah, intinya teman-teman nanti yang berjuang di gelombang 2, terutama yang memilih kelompok apa itu klaster sosum, persiapkan dengan yang lebih matang karena saingan kalian tidak hanya anak-anak IPS, tapi saingan kalian juga sangat besar kemungkinannya dari anak-anak IPA yang memilih prodi-prodi klaster sosum. Karena alat tesnya sama, bisa jadi anak IPA punya penguasaan materi yang lebih bagus, yang lebih besar, tapi tentunya teman-teman yang sudah ada di jurusan IPS yang memilih klaster sosum juga harus berani bersaing dengan anak-anak IPA. Tentunya anak IPS juga bisa memilih prodi-prodi yang ada di anak-anak IPA. Oke, mungkin ini sementara yang bisa saya kupas terkait dengan persaingan UTBK 2023. Ternyata di klaster sosum itu semakin ketat. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.